Shalom, selamat sore. Kita bertemu kembali di udara. Ya, kita semuanya tahu bahwa kalau kita melihat di mana-mana banyak sekali permasalahan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami permasalahan itu yang bertubi-tubi di dalam kehidupan. Tapi mari kita tidak fokus kepada permasalahan itu, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, yang selalu membuat kemustahilan demi kemustahilan itu. Tuhan yang kita sembah, yang membuat keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, firman Tuhan ya dan amin. Dan mari kita percaya penuh akan firman Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti digenapi, sebab Dia maha kuasa. Yesus maha dahsyat. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Tak pernah
Yesus cinta saudara dan saya. Yesus cinta keluarga kita. Yesus cinta tetangga-tetangga kita. Yesus cinta kita semua. Amin. Amin. Sebab dia hidup untuk selamanya. Dia maha besar, saudara. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia ajaib. Setiap karyanya begitu ajaib dan menakjubkan dalam kehidupan kita. Dia layak untuk kita sembah. Dia layak untuk kita tinggikan. Dialah Yesus. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja
Sungguh-sungguh sangat besar dan mulia Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Kau masih memberikan kami kehidupan, Kau memberikan kami kesehatan. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Kami bersyukur senantiasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berfirman Bapa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabat, shalom jemaat Tuhan yang luar biasa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan masih melingkupi kita sampai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Hari ini kita betul-betul lagi bombardir dengan kata-kata hati-hati, waspada, jangan lupa untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk menjaga jarak. Nah itu yang setiap hari kita dengar, baik di TV, di pamflet, di gereja, di mana-mana tempat, di pasar, di mana-mana. Semuanya mengajarkan kita atau menyuruh kita, memberi keperingatan kepada kita untuk kita tuh menjaga diri kita. Untuk kita itu melindungi diri kita dengan segala dengan material yang kelihatan. Semuanya dipakai untuk supaya kita aman dari penyakit yang namanya virus corona, yang sampai menakutkan bukan hanya negara Indonesia, bukan hanya Asia, tapi seluruh dunia. Sebetulnya Alkitab sudah memperingatkan hal itu jauh hari sebelumnya. Alkitab sudah memperingatkan, Yesus sudah memperingatkan 2000 tahun yang lalu dengan apa yang namanya berjaga-jaga. Tetapi bukan berjaga-jaga secara fisik, bukan hanya berjaga-jaga secara material yang kelihatan kepada kita, tetapi Yesus memperingatkan kepada kita tentang berjaga-jaga yang lebih prinsip, yang lebih esensi, yang lebih penting, melebihi berjaga-jaga daripada tubuh kita, yaitu berjaga-jaga tentang jiwa kita, berjaga-jaga tentang roh Bapak, Ibu, dan saya semuanya. Bukan hanya berjaga-jaga seperti apa yang saat-saat ini kita dengar, tetapi berjaga-jaga tentang hal yang akan terjadi kepada kehidupan yang kekal. Yesus memperingatkan kita di dalam Markus 13, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba, kapan waktunya tiba. Dan hanya seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ketika Alkitab memperingatkan kita tentang berjaga-jaga, bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu kata, tetapi dalam satu perikop ini ada 4 perkataan berjaga-jaga. Begitu pentingnya kata-kata berjaga-jaga. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Yang pertama tadi dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau kira-kira menjelang malam itu maghrib ya, sore-sore, atau tengah malam sekitar jam 11-12, atau larut malam bisa sekitar jam 2, jam 3, atau pagi-pagi buta jam 4 atau jam 5, jam 6. Ini bukan bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukan hanya berbicara tentang itu saja, tetapi berbicara jangan-jangan kita yang datang ke Tuhan, bukan Tuhan yang datang ke kita, tetapi kita yang datang mendatangi Tuhan. Artinya kita dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi ketika Alkitab mengatakan berjaga-jaga, karena waktunya tidak ada yang tahu. Kita semua tahu hari kelahiran kita, dan kita rayakan. Bahkan ada sesuatu yang besar yang kita rayakan, semuanya teman-teman kita mengucapkan. Tetapi masalahnya kita tidak tahu tanggal kapan kita berpulang kepada Bapa. Hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Ada sahabat saya yang ketika saya pikir dia sakit biasa. Sahabat lama saya, sahabat misi saya. Dan saya ketika berkunjung di rumah sakit, saya lihat, waduh sehat, bercanda malam-malam itu sekitar jam 8 malam. Saya, udah bisa pulang aja lah, ngapain?
Ya tiba-tiba nggak, besok saya mau pulang ke rumah Bapak. Ngawur, jangan seperti itu. Ya, beneran loh. Yuk kita foto. Ini foto yang terakhir. Betul. Dengan kesehatan dia yang baik, yang saya berpikir saya udah bisa lagi pelayanan sama dia, tetapi besoknya siang-siang dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus berjaga-jaga, bukan hanya berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, tetapi saatnya nanti kita akan dipanggil oleh Bapa. Gimana caranya kita berjaga-jaga? Yang pertama tadi kan, nanti kita akan bahas. Yang pertama tadi, saatnya kita tidak tahu kedatangan Tuhan atau kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, supaya Yesus katakan ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia berdoa dan mendapati murid-muridnya tidur, dia menghampiri murid-muridnya dan dia bilang, hatiku lelah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan ini, saudara. Kita harus berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita masuk dalam satu pencobaan, kita mengalami satu tekanan yang luar biasa, kita lelah, kita capek. Orang seringkali seperti itu. Ya, seringkali saya katakan bahwa orang lebih senang sakit dulu baru mencoba berolahraga, jalan-jalan. Kenapa kita nggak balik? Kenapa kita nggak berolahraga dulu supaya kita tidak sakit? Kenapa kita tidak rajin dulu supaya kita nggak jatuh miskin? Alkitab katakan seperti itu. Kenapa kita nggak berdoa dulu supaya kita tidak masuk di dalam pencobaan? Nah, seringkali kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, itu berbalik cara pandangnya. Nanti kalau saya masak, saya berdoa. Tuhan jawab, Tuhan tolong. Tapi kita mengalami satu kelelahan, bukan hanya fisik, tapi jiwa dan roh kita. Nah, jadi Yesus mengatakan, berjaga-jagalah. Tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja, supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi pentingnya kita berjaga-jaga. Yang pertama adalah, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, dan kapan kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang gimana caranya kita berjaga-jaga? Gimana dong? Gimana saya harus berjaga-jaga? Dengan cara seperti apa? Apa tindakan saya supaya saya bisa berjaga-jaga? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berjaga-jaga? Di dalam Mazmur pasal yang 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, apa sih orang fasik? Orang fasik adalah orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, yang selalu berharap bahwa orang-orang yang dia benci itu menjadi susah. Orang-orang fasik, ketika mereka memberi nasihat kepada kita, ketika mereka mengajarkan kita, yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, kita mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik nasihatnya mana? Yang ada di sinetron saudara, yang ada di TV-TV saudara, banyak nasihat-nasihat yang tidak sepakat dengan firman Tuhan, yang tidak sepadan dengan firman Tuhan, itu adalah nasihat orang fasik. Nasihat yang terbaik, saudara, ada di depan mata saya dan ada di rumah Bapak Ibu semuanya, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara tidak hidup di dalam dosa. Saudara tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kebohongan, tidak hidup di dalam perzinahan, tidak hidup di dalam sesuatu yang berdosa, di dalam sakit hati, di dalam kekecewaan, di dalam tidak bisa mengampuni. Itu dosa, saudara. Ketika kita hidup di dalam dosa, ya tidak duduk, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang ketiga, apa kumpulan pencemooh? Kumpulan pencemooh bukan hanya secara kumpulan benar, saudara. Sekarang kumpulan pencemooh ada seringkali ada di handphone kita, ada di media sosial kita, ada grup WA kita, ada di grup Facebook kita, ada di grup mana aja yang kita punya saat ini. Mungkin itu grup SD, grup SMP, SMA, atau grup mana aja yang kita ikuti, yang seringkali itu menjadi tempat mencemooh. Bukan hanya mencemooh orang lain, tapi mencemooh pemerintah, mencemooh siapa aja yang mereka ingin cemooh dengan sebebas-bebasnya. Jadi Alkitab mengajarkan untuk kita berjaga. Gimana caranya kita berjaga-jaga? Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tadi saya ingatkan, saudara, jangan sampai hidup di dalam dosa. Apa di dalam dosa? Bukan hanya kita melakukan satu dosa, saudara, tapi ketika saudara tidak bisa mengampuni, saudara tidak bisa memaafkan, saudara hidup di dalam kekecewaan, itu saudara udah hidup di dalam dosa.
saudara tidak berbahagia. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau di dalam handphone saudara ada grup-grup WA yang isinya mencemooh pemerintah, mencemooh orang lain, mencemooh agama lain, mencemooh suku lain, mencemooh lain, tinggalkan grup WA itu saudara. Tinggalkan sesegera mungkin, saat ini juga, hari ini juga. Karena Anda hidupnya tidak akan berbahagia. Yang terpenting yang keempat, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini saudara. Kita berjaga-jaga dengan merenungkan Taurat ini siang dan malam. Dan apa akibatnya? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini musim kita berbuah. Orang lain bilang corona sulit, orang yang percaya kepada Kristus, inilah saatnya kita berbuah, menghasilkan satu buah yang luar biasa, yang berlipat kali ganda. Apa yang kau kerjakan akan berhasil. Jadi Alkitab hari ini, peringatan Tuhan kepada kita hari ini adalah berjaga-jagalah. Amin saudara, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu saat ini, untuk mereka tetap hidup di dalam Engkau, tetap hidup di dalam firman-Mu. Mereka tetap berdoa Tuhan, tetap berharap kepadamu, karena selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, kesehatan tercurah atas jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang mengalami sakit penyakit, tidak ada satupun yang mengalami kekurangan. Semua Tuhan cukupi, semua Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Amin. Amin.